warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber, kembali lagi di YouTube-nya Mas Mahmud. Sebelumnya, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Jangan lupa kita terus panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Sahabat-sahabat, jangan lupa salawat, kurangi sambat, akai salawat. Semoga hidup kita nikmat dan dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke sahabat-sahabat, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus subscribe, share, dan support channel daripada YouTube-nya Mas Mahmud. Dalam video kali ini saya akan membahas hukum daripada wanita yang sedang haid. Apakah boleh berzikir? Kemudian apakah wanita yang sedang haid tetap boleh beribadah untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, sebelumnya saya akan membahas tentang keharusan zikir. Ada yang sering mengatakan bahwasanya zikir itu harus dalam keadaan suci. Zikir itu harus berwudu. Kemudian berzikir itu harus menghadap ke kiblat. Bukan diharuskan sahabat-sahabat, bukan diharuskan. Kalau memang zikir itu diharuskan untuk dalam keadaan suci atau dalam keadaan memiliki wudhu dan dalam kondisi menghadap ke kiblat, ini sangat direpotkan bagi wanita-wanita yang sedang haid. Yang pertama, kalau zikir itu konteksnya diharuskan untuk dalam keadaan suci atau dalam keadaan memiliki wudhu. Wanita yang dalam keadaan haid itu tidak boleh beribadah, tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran dengan menyentuhnya. Tapi apakah berzikir boleh? Sangat diperbolehkan. Sangat diperbolehkan. Wanita yang sedang dalam keadaan haid ini sangat diperbolehkan untuk berzikir dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa landasannya? Di dalam buku Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik As-Sayyid, di dalam buku Sunnah Wanita itu dijelaskan, menurut Imam Syafi'i diperbolehkan wanita yang sedang dalam keadaan haid itu berzikir dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu an seperti ini, wahai Aisyah. Jadi seolah-olah ini kanjeng Nabi ketika mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ketika engkau dalam keadaan haid, diperbolehkan untuk berzikir dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang sedang berhaji. Maka yang dimaksud di sini adalah Rasulullah membolehkan Aisyah untuk tetap berzikir dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan haid, gitu loh. Jadi tidak apa-apa, tidak harus dalam keadaan suci ataupun sedang memiliki wudhu. Jadi kayak seumpama dalam keadaan sahabat-sahabat, teman-teman wanita yang sedang haid, sudah sholatnya libur, kemudian baca Al-Quran dengan cara menyentuh Al-Qurannya libur, ibadahnya libur, tapi zikirnya jangan libur. Masa semuanya libur? Bayangkan kalau wanita ini haid dalam keadaan 14 hari, masa libur semuanya dalam keadaan 14 hari? Kan tidak. Jadi diperbolehkan untuk tetap berzikir dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam keadaan haid dan tidak memiliki wudhu ataupun dalam keadaan tidak suci. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya apakah diharuskan kita ini berzikir dengan menghadap kiblat? Tidak diharuskan, tapi sebaiknya. Jadi sebaiknya, tidak diharuskan, tapi sebaiknya. Contoh, kalau kita dalam keadaan nyupir, kita dalam keadaan di perjalanan,
atau teman-teman yang punya pekerjaan sopir dalam keadaan perjalanan kemudian tidak menghadap kiblat, apakah diperbolehkan untuk berzikir? Diperbolehkan. Jadi zikir nggak harus menghadap kiblat, tapi sebaik-baiknya zikir adalah dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Tapi kalau kita dalam keadaan yang memang kita tidak diharuskan untuk menghadap kiblat, ini tidak masalah gitu loh. No problem, tidak masalah. Contoh nih, teman-teman yang nyupir, ketika teman-teman ini dalam keadaan bekerja kemudian nyupir pengen berzikir Allah 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 Allah, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nyupir sambil zikir, nggak harus menghadap kiblat. Kalau teman-teman yang nyupir ini berzikir kemudian diharuskan untuk menghadap kiblat, ini kasihan Pak. Kasihannya apa? Ketika teman-teman ini arah perjalanannya mobilnya tidak mengarah ke kiblat, masa orang yang nyupir itu harus menghadap kiblat dengan cara, contoh kiblatnya sebelah sana nih, dengan cara Allah Allah Allah, dengan cara seperti ini kan, ini kemudian zikir menghadap kiblat, kenapa semua justru membahayakan orang yang ada di jalan, membahayakan orang lain. Nah ini malah berbahaya gitu, malah berbahaya. Jadi tidak diharuskan zikir dengan menghadap kiblat. Tapi sahabat-sahabat yang perlu diketahui sahabat-sahabat, ketika sahabat-sahabat di rumah kemudian ataupun di musola kemudian sahabat-sahabat berzikir nggak menghadap kiblat, ini yang salah, justru ini yang salah. Ketika di rumah ataupun di musola ketika berzikir ini malah nggak ngadep kiblat, malah ngadep yang lain, kiblatnya ke sana, kita ngadepnya ke sana, kiblatnya di sana, kita ngadepnya ke sini. Nah ini malah yang salah gitu. Ini yang malah yang salah. Jadi tidak diharuskan, ini tidak harus digarisbawahi ya, tidak diharuskan berzikir itu dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Tapi sebaik-baiknya zikir itu dalam keadaan suci dan menghadap ke kiblat. Jadi begitu sahabat-sahabat, teman-teman wanita yang sedang haid dan teman-teman yang laki-laki yang punya pekerjaan yang tidak bisa menghadap kiblat, contoh nyopir, kemudian apa ya lagi ya, kuli bangunan, terus dagang. Nah ini kan tidak bisa diharuskan seperti itu. Jadi seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Ayo kita tetap zikir, jangan lupa sholawat, kurangi sambat, akei sholawat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.